وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap para alim wal ulama wal afadil wal fudala wal kurama, guru kita yang alhamdulillah sudah banyak memberikan ilmu kepada kita, menambah wawasan kita. Tentu insya Allah dengan ini menambah kecintaan kita kepada Allah, menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Beliau guru-guru kita yang alhamdulillah yang tadi sudah mengisi pertama dari tausiahnya dan meninggalkan kita. Kita doakan mudah-mudahan insya Allah sehat walafiat, panjang umur. Beliau Kiai Haji Nurul Anwar. Doakan juga beliau guru kita Kiai Haji Muhammad Ali dan tak lupa sahibil bait yang mulia Abina Bapak Haji Muhammad Mulyono. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, diangkat penyakitnya oleh Allah, diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang dicintai mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Santriwan santriwati yang ada di bawah naungan Yayasan Riyadul Jannah Al-Maunah, mudah-mudahan insya Allah jadikan anak yang saleh, yang insya Allah tentu membanggakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan syubbanul yaum rijalul waqt, pemuda hari ini adalah harapan masa depan. Saudara Nabi Muhammad. Dan juga alhamdulillah tak kalah semangatnya ya di ustadz muda kita yang ganteng rupawan, Masya Allah, Ustadz Nur Rahmat, Ketua Yayasan. Kita doakan mudah-mudahan istiqomah, amin ya rabbal alamin. Istiqomah tetap satu is. Betul? Betul? Salah saya? Salah enggak? Enggak ya. Istiqomah dalam satu is. Satu rasanya 4. Daripada 4 rasanya satu. Pilih mana Pak? Ini biar gak ngantuk aja nih Pak. Saudara Nabi Muhammad Rasulullah, doakan mudah-mudahan beliau serta rahmat sehat walafiat, panjang umur, barokah hidupnya dunia akhirat. Amin ya rabbal. Alhamdulillah juga ada kiai solehin dan para tuan guru yang lain dari jemaah, yaitu Suling Mustika Jaya ini. Mustika Jaya, Suling Mustika Jaya. Sini doang Mustika Jaya. Banyakan yang hadir apa enggak nih? Banyak yang hadir apa enggak? Kalau Semustika Jaya datang semua kira-kira muat gak tempatnya? Lapangan gak muat ya. Tapi dan inilah ketentuan Allah. Kita ini semua sudah tertuliskan dan dipilih oleh Allah untuk menjadi penghuni taman surga. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Sebelum Bapak semua nanti berada di taman surga di Madinah, sebelum nanti di surga, di sini majelis taklim. Kalau kita tidak bisa ziarah ke Madinah, tidak bisa kita iktikaf di taman surga di Raudhah Nabi Muhammad, maka di Raudhah majelis taklim ini sama insya Allah pahalanya. Kalau seandainya kita tahu dan manusia tahu bagaimana besar pahala ketika orang duduk di majelis taklim, maka insya Allah mereka rela untuk mengorbankan nyawanya untuk mendapatkan tempat di mana duduk di majelis taklim. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini masih pemanasan Pak. Tadi dikatakan berapa menit? 40 menit. Insya Allah kita kelar jam 9. Setuju? Enggak. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini kalau bicara masalah Islam, agak ada cukupnya. Kita bicara Islam hanya cuma 15 menit, agak cukup. 40 menit agak cukup. 1 jam gak bakal cukup, 2 jam gak bakal cukup, 1 hari gak bakal cukup, 1 bulan gak bakal cukup. Nabi Muhammad jadi Nabi 23 tahun. Masih banyak orang yang tidak mengeluarkan hukum, melainkan sudah mendapatkan perintah dari Allah. 23
Dulu ceritanya kalau ada imam makmum masbuk terlambat sholat, kalau kita terlambat sholat di masjid atau berjamaah, imam sudah 3 rakaat di sholat duhur, tambahnya berapa rakaat? Halo, namanya nggak konsep kalau begini. Ini jelas nih pikirannya kamu ini. Kalau ada makmum tertinggal sholatnya imam 3 rakaat, makmum baru masuk, tambahannya berapa rakaat? 3 rakaat. Kalau dulu tidak, zaman Nabi Muhammad SAW, ketika orang sholat makmum yang terlambat, kemudian imam 2 rakaat atau 3 rakaat atau di penambahan rakaat setelahnya, maka makmum yang terlambat tadi ngejar. Kalau imam 3 rakaat, maka makmum ketika masuk dalam 3 rakaat hitungannya imam, Allahu Akbar, sempurnakan sampai 3, ngejar jumlahnya imam. Dan itu dibiarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad SAW mereka tahu mereka emang orang-orang belum paham, dan Nabi Muhammad SAW masih membuat strategi. Kan itu batu pertama. Dan kita mah tinggal enak-enaknya sekarang. Makanya cukup 5 menit itu ngaji sudah cukup. 1 ilmu amalkan itu paling bagus. Ngaji sampai 2 jam amalannya kagak ada. Benar? Ditanya dapat apa tadi Pak ngajinya? Tahu ngantuk. Kira-kira disampaikan sama Kiai Nur Anwar sama Kiai Mutiara, ingat Pak apa yang disampaikan? Apa pesannya? Tuh, ya. Coba. Makanya gak cukup kalau kita ngaji berapa menit, gak cukup. Yang penting kita ngaji, niat ngaji. 1 ilmu kita bawa ke rumah, itu susah luar biasa. Besok 1 ilmu kita bawa ke rumah, sudah 2. Besok bawa lagi 3, terus begitu. Kadang-kadang Masya Allah kurang ajar sama kiainya. Sudah kiai ngantuk-ngantuk nyampein jamaah gerundeng lama banget, ini lapar ini gak selesai. Masya Allah, ini kalau dia sudah siap di rumah di mama begitu. Saudara Nabi Muhammad. Sampai kemudian Sayyidina Mu'az kemudian Nabi Allah Musa. Maka ketika Nabi Allah Musa laki-laki yang dibunuh. Dulu zaman perempuan jahiliyah itu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak yang gak demen sama perempuan. Makanya ketika lahirnya ini kemudian laki-laki, itu girangnya luar biasa. Girangnya luar biasa. Siapakah dia? Dia adalah Abu Lahab. Dibebaskan kemudian budaknya. Sekarang dia Suhaibah, engkau bebas. Sekarang ya Suhaibah, engkau bebas. Maka sekarang tugasmu merawat ponakanku. Pada waktu itu budak sangat diperlukan, Pak. Pembantu sangat diperlukan. Nah waktu itu Abu Lahab sudah mulai gak ada Suhaibah, bikin kopi sendiri, nyuci sendiri, jajan nikah jadinya. Begitu. Itu saya gak punya. Karena dibebaskan Suhaibah sudah dibebaskan. Apa kemudian? Girangnya karena lahirnya baginda Nabi Muhammad. Coba. Itu Abu Lahab ketika meninggalnya bertemu kemudian di dalam alam mimpi sadarnya Sayyidina Abdullah bin Abbas saudaranya bertemu dengan Abu Lahab. Ya Abu Lahab, apa yang kau dapatkan setelah kau meninggal ini? Kata Abu Lahab, saya tidak dapatkan apa-apa kecuali aku dapatkan jelek sisa dari Allah. Tapi setiap hari Abu Lahab yang ketika hidupnya ingin mencelakai Rasulullah, Abu Lahab yang ketika hidupnya tidak percaya dengan Nabi Muhammad, tetapi ketika meninggal mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari Senin, sebagaimana yang sudah dinyatakan dalam syairnya Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Ibn Nasruddin. Katakan begitu. Meninggal dalam keadaan tidak iman kepada Allah, tidak membawa iman kepada Allah, tapi di alam akhirat, di neraka, disiksa oleh Allah setiap hari Senin dapat keringanan. Bagaimana kita? Majlis Taklim, Sulim, Majlis Taklim, Riyadul Jannah Al-Ma'unah, yang sama-sama cinta kepada Allah, cinta Nabi Muhammad, jalankan syariat Allah, jalankan syariat baginda Nabi Muhammad. Mati kita membawa iman, mati kita membawa cinta mahabbah kepada Nabi Muhammad, sudah pasti kita akan masuk surga. Saudara Nabi Muhammad. Ini permasalahannya kadang-kadang orang bisa dipertanyakan dia cinta Nabi Muhammad atau tidak. Kadang-kadang Masya Allah di sini nggak ada, di Jakarta masih banyak, Pak. Di sini nggak ada, Insya Allah saya yakin nggak ada. Di Jakarta masih banyak. Orang bikin maulidan, Masya Allah dia demam. Orang bikin maulidan, Masya Allah nggak senang, dia luar biasa. Ini ada apa dengan dia? Dia sholat, dia iman kepada Allah, dia iman kepada Nabi Muhammad. Tapi ketika ada peringatan salawat bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maulid itu apa isinya?
Maulid itu isinya sirah Nabi Muhammad, salawat kepada Nabi Muhammad. Tadi sudah dari awal sudah maulid, Pak. Itu sebenarnya sudah maulid. Tausiah itu sudah maulid, menjelaskan dan menerangkan sirah perjalanan bagi Nabi Muhammad, itu juga maulid. Karenanya alhamdulillah wa syukurillah, kita yang ahli maulid sudah paham apa isinya maulid. Ada Al-Quran, ada salawat, ada tausiah, ada doa, dan semua itu adalah anjuran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya pastikan semuanya insya Allah tidak ada yang tertinggal, yang tertidur, atau tidak ada yang tenang kemudian menunduk. Semua angkat suaranya. Penghujung daripada acara kita, angkat suara kita, banggakan Nabi Muhammad dengan suara kita. Hanya suara kita untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Habib ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suaranya sallallahu ala Muhammad. Anhal ahli safa wa bi yajudil ali bil fadli ahli wafa wa tisahar biyati anhal ahli safa adem gak hatinya? Enak, senang, girang, puas, cukup. Saudara Nabi Muhammad. Jadi tugas saya ini yaitu insyad buat dakwah. Kalau Roma Irama dan Kiai Zainuddin itu nada dan dakwah. Kalau Al-Fakir yaitu insyad buat dakwah. Sholawatan sambil kemudian menceritakan bagaimana kisahnya baginda Nabi Muhammad. Saudara Nabi Muhammad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diantaranya kemuliaan. Ala yasin Habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri. Hati-hati jangan mendekat, macam bentuk tempat maksiat, miras narkoba itu terlaknat. Insya Allah kita selamat, insya Allah kita selamat semuanya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Hati-hati jangan mendekat, macam bentuk tempat maksiat, miras narkoba itu terlaknat. Bareng-bareng kira-kira setuju? Terlaknatnya kita bareng-bareng semuanya. Miras narkoba itu terlaknat. Yang di belakang belum siap jawab. Yang enggak ngomong angkat suara itu terlaknat, berarti setuju dengan narkoba. Sepakat? Yang di luar, ibu-ibu semuanya angkat suaranya. Kita pastikan bahwasanya kita tidak setuju dengan adanya narkoba di tengah kita. Harus diberantas narkoba dari bumi pertiwi. Sallallahu alaihi Muhammad. Miras narkoba itu terlaknat. Miras narkoba itu terlaknat.
terlaknat. Ngomongin orang Itu terlaknat. ngangin orang, korupsi punya negara itu Terlaknat. semua kalau kita tinggalkan dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita bersih, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah kita selamat